Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 23 Mei 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan kami sungguh mengucap syukur. Dan kami saat ini ya Tuhan mau kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu biarlah Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami dan menolong setiap kami untuk mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Keluarga damai, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema Elisabet. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai, bagaimana respon keluarga damai Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kabar baik, kabar sukacita dari seseorang? Apakah Bapak Ibu Saudara akan langsung menyambut berita sukacita itu dengan sorak-sorai dan bersukacita bersama-sama? Atau justru kita memilih menunggu kabar dan meyakinkan apakah hal itu benar-benar terjadi atau hanya sebuah harapan palsu atau berita palsu belaka? Benar gak ya? Gak salah? Yakinkah? Gak salah dengar saya? Tentu kita akan sangat kecewa ketika ternyata kabar sukacita itu hanyalah sebuah harapan palsu dan bahkan kita menjadi kecewa dan bersedih. Tetapi kalau kabar itu benar, maka kita akan lebih bersukacita. Keluarga damai, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menggambarkan respon Zakaria ketika ia mendengar kabar baik, kabar sukacita. Namun dia justru meragukan apakah benar kabar baik yang ia terima. Keluarga damai, Allah mewujudkan rencananya dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Tetapi sebelumnya harus ada yang mempersiapkan manusia untuk menyambut kedatangan anak Allah itu. Dan siapa yang dipilih Allah? Yaitu adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Sedangkan Zakaria dan Elisabet adalah segelintir kecil orang yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Allah di tengah zaman yang begitu gelap, serta pemerintahan Herodes yang korup dan tiran. Tetapi pada waktu itu Zakaria tidak punya anak, sedangkan Elisabet adalah wanita yang mandul. Mereka pun sudah lanjut usia, tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk melahirkan seorang anak.
Namun rencana Allah tidak mungkin gagal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka malaikat diutus untuk menjumpai Zakaria untuk memberitahu bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dan harus diberi nama Yohanes. Anak itu akan besar di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membawa banyak orang untuk datang kepada anak Allah itu. Bapak Ibu Saudara, Zakaria sulit untuk mengetahui dan mempercayai pemberitaan dari malaikat Gabriel, yang sebenarnya hal itu adalah jawaban doanya bersama dengan istrinya Elisabet, dan sebuah kabar baik yang seharusnya membuatnya bergembira. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak percaya dan sulit untuk mengetahui hal itu benar. Ia pun menjadi bisu sampai kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, sikap ini kontras dengan Elisabet istrinya. Perhatian khusus Lukas kepada kaum wanita sebagai para pemberita kebenaran dan murid yang baik tercermin pada catatannya terhadap sikap Elisabet yang langsung mengakui bahwa apa yang terjadi adalah perbuatan Tuhan baginya. Seperti yang dapat kita lihat di dalam ayat ke-25. Ditulis di sana bagaimana sebuah respon ucapan syukur karena Allah telah mendengar dan bekerja melalui keluarga mereka melimpah ruah bagi kehidupan Elisabet. Elisabet menyadari betul bahwa dirinya adalah seorang yang bukan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat pada waktu itu. Tetapi Tuhan justru memakai orang-orang kecil ini agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan belas kasihannya diberikan bagi orang-orang yang tidak layak. Tuhan Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia melalui orang-orang yang rendah dan tidak layak. Dan Elisabet bersyukur ia boleh menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana Allah yang begitu besar. Anak yang dikandungnya adalah anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kerendahan hati dan kepercayaannya kepada rencana Allah yang besar timbul dalam hati Elisabet. Apa yang terjadi dalam hidupnya ketika mengandung seorang anak bukan hanya sukacita bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi sukacita yang lebih besar ketika Elisabet pun bertemu dengan Maria, ibu Yesus. Ia percaya bahwa tiba saatnya karya keselamatan Allah yang telah mereka nantikan digenapi bagi manusia. Meskipun Elisabet tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi ia percaya dan merendahkan diri. Ia memberi dirinya untuk dipakai bagi pekerjaan Allah yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita baca lewat kehidupan Elisabet, yang terus percaya kepada janji Tuhan dan merendahkan hati serta memberikan diri untuk menjadi alat Tuhan bekerja lewat kehidupannya. Biarlah kita pun boleh memberikan diri kepada Tuhan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, agar Tuhan memakai hidup kita untuk boleh menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Sehingga hidup kita bukan hanya milik kita sendiri, tetapi hidup kita mengerjakan rancangan Allah yang besar bagi dunia ini. Mari kita memberi diri untuk dipakai Allah bagi kemuliaan-Nya, agar semakin banyak orang boleh mengenal kasih dan anugerah-Nya yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Orang-orang yang berdosa yang selayaknya menerima hukuman mati. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan bahkan Engkau mau memakai setiap kami untuk menjadi alat bagi rancangan karya keselamatan Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merendahkan diri kami, memberikan diri kami untuk kami boleh dipakai. Kehidupan kami sebagai seorang anak Tuhan boleh sungguh-sungguh kami serahkan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, sehingga lewat keluarga kami, lewat pekerjaan kami, lewat pelayanan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat-Mu, menjadi saksi untuk memberitakan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.